Pengalaman Ibu ya di selaku Kepala UPT DP3A Sulsel ini, mungkin bisa diceritakan, hal-hal yang menjadi apa ya, faktor penyembuh bagi anak-anak yang menjadi korban ruda paksa ini. Karena pasti mereka, saya pernah mendengar ya bahwa, biasanya anak-anak yang mengalami ruda paksa ini ada kemungkinan, ada traumatis, ada bahkan Iya, ada kemungkinan menjadi pelaku di ketika mereka berusia dewasa. Nah, hal-hal yang menjadi iya. faktor penyembuh bagi luka psikologis ini apa saja nih, Bu Messi? Dukungan yang terbesar sebetulnya diharapkan dari keluarga. Keluarga ya? Jadi, bagaimana penerimaan keluarga, kemudian bagaimana keluarga memperlakukan mereka, terus memberikan support, bisa menerima mereka apa adanya, kemudian tidak mengungkit-ungkit dan lebih banyak ke hal positif ya. Mhm. Nah, itu juga tidak semua keluarga punya kemampuan seperti itu. Mmm. Apalagi kalau kita lihat kasus-kasus ini umumnya dari keluarga yang Ah. tidak utuh ataupun terpisah ya. Mhm. Jadi banyak di antara korban ini yang misalnya tidak tinggal dengan orang tuanya ataupun tinggal dengan orang tua tapi orang tua yang terpisah, orang tua yang bercerai, kemudian pokoknya dari keluarga yang tidak optimal Mhm. tumbuh kembangnya memang ya. Nah, karena kan kasus-kasusnya kadang-kadang misalnya sederhana sekali, misalnya ibunya seharian itu misalnya harus berdagang Iya. kemana, terus di rumah tinggal hanya si korban dengan si ayahnya, Mmm. ataupun seperti banyak versinya gitu. Iya. Tapi intinya adalah kemudian untuk pemulihan kembali perlu support khusus dari keluarga. Nah, kami juga sudah melihat dari beberapa korban yang kita tangani, Mhm. memang penerimaan keluarga, support keluarga itu sangat besar untuk rehabilitasi anak, Iya. untuk membangun kembali kepercayaan anak dan harga diri anak, sehingga bisa berkembang secara lebih optimal. Beberapa kasus yang kami tangani itu kemudian yang tadinya berhenti sekolah Mhm. karena malu dan sebagainya, itu dan tidak mau bergaul gitu ya, Mhm. akhirnya karena support keluarga, lingkungan bisa menerima, akhirnya dia bisa sekolah lagi dan sekarang alhamdulillah sudah berapa tahun ya, sudah naik kelas, sudah hampir tamat SMA. Oh, Nah, ini semua yang kami lihat memang sangat penting juga diedukasi di masyarakat. Jadi jangan dikucilkan malah. oke. Sejauh ini memang penerimaan masyarakat kita khususnya yang, belum teredukasi dengan baik itu masih kurang, Bu, ya, untuk memberikan support kepada korban-korban dari ruda paksa atau, kasus asusila ini? Iya, saya juga kaget di beberapa daerah Heeh. malah kemudian ketika kasusnya terungkap, Heeh. itu malah ada yang si anaknya yang disuruh pergi. Itu di daerah-daerah Iya. kabupaten ya, Iya, iya. utamanya di pulau-pulau. Jadi ketika kasus itu terungkap, biasanya diusir malah, Mmm. diusir ayahnya ataupun anaknya, atau kalau kasusnya misalnya pamannya Mhm. atau saudara, kan kadang-kadang juga ada yang saudara ya. Iya. Nah itu kemudian di sanksi sosial itu diusir. Tapi kan juga kemudian si korban juga ikut terusir, dianggap Mhm. mengotori lingkungan situ. Mhm. Padahal seharusnya, justru korban ini yang harus mendapatkan support ya, dukungan terbesar agar Iya, bisa melupakan trauma psikologisnya. Bu Messi, betul. kalau tadi ini kita ngomongin tentang korban, sekarang kita ngomongin tentang pelakunya. Kalau dilihat tadi ciri-ciri apa, ciri khas atau sudah sering berulang ya, mereka yang seharusnya melindungi justru Iya, menjadi pelaku. Nah, ini apakah, memang masyarakat kita sudah berada pada level itu di mana, seharusnya memberikan perlindungan, memberikan keamanan, memberikan jaminan pada, kehidupan pada anak-anak di bawah umur iya, ini, tapi justru sebaliknya, melakukan hal sebaliknya? iya. Jadi kalau kami lihat kan kasusnya random ya. Oh ya. Kadang-kadang kita nggak tahu, uh, tidak ada ciri-ciri menjadi pelaku gitu loh. Tidak disangka bahwa ini bisa potensi menjadi pelaku. Mhm. Jadi memang kemudian semua orang berpotensi menjadi pelaku. Mmm. Tetapi kemudian mungkin ada kondisi-kondisi stimulan, Oh ya. ada kondisi-kondisi di pelaku yang menjadi stimulannya. Nah, misalnya dari beberapa kasus yang kami temui,
sebagian besar itu terstimulasi dengan tontonan-tontonan. Jadi video-video porno yang kemudian menyulut gairah seksualnya mungkin, yang kemudian menjadi terobsesi dengan itu. Nah, ini kadang-kadang terjadi di orang dewasa pun juga yang sudah berkeluarga. Nah, ini juga terjadi. Nah, ini yang artinya kan ini sebetulnya perlu bisa dimodifikasi perilaku. Yeah. Karena ini perilaku yang dibuat ya, yang menjadi kebiasaan, kemudian bisa menstimulasi kejadian yang seperti itu dalam bentuk kekerasan seksual, melakukan kekerasan seksual. Oke. Bu Messi tadi kan sempat disebutkan bahwa ada kondisi stimulan pada pelaku ya. Iya. Tapi terkadang masyarakat kita itu justru menganggap bahwa korban ini yang menstimulasi sampai terjadinya hal-hal seperti itu, misalnya berpakaian yang kurang pantas apa segala macam. Ini paradigma masyarakat kita masih harus diluruskan lagi ya untuk membedakan antara stimulan pada pelaku ataupun stimulan yang dianggap dilakukan oleh korban. Iya, jadi ya memang selama ini masyarakat malah kadang-kadang blaming the victim ya, menyalahkan korban malah. Oh iya, mungkin pakaiannya tuh yang terlalu terbuka sehingga merangsang, ataupun ya memang dia pecicilan dan sebagainya. Tetapi fakta-faktanya yang kami dapat, korban-korbannya ini banyak yang menggunakan pakaian tertutup, menggunakan hijab malah. Bahkan yang anak-anak pun juga misalnya, ya masih anak kecil kan, gimana caranya mereka mau berusaha merangsang-rangsang gitu, berpakaian seksi yang ini. Nah, cuman ya itu tadi, kalau kita dalami ya kasusnya, awalnya ada juga yang mengaku bahwa itu stimulan sesaat saja. Jadi ketika melihat posisi duduk ataupun posisi korban, itu kemudian terangsang untuk melakukan. Tapi kemudian yang terjadi adalah kan itu kemudian berkelanjutan. Ada kasus-kasus yang berkelanjutan, sehingga seharusnya itu bukan ini sesaat. Jadi kemudian banyak yang karena punya kesempatan sehingga terus melakukan. Nah, ini jadi memang faktor-faktornya tidak berdiri sendiri ya. Faktor lingkungan di rumah, keadaan, kesempatan, kemudian kondisi permisif misalnya ya. Banyak juga yang kalau korbannya anak-anak, anak itu sudah melaporkan ke ibunya atau ke keluarga yang lain, tapi nggak dipercaya. Akhirnya kejadiannya berlangsung terus sampai bertahun-tahun bahkan. Nah, seperti anak ini, yang korban kemarin yang baru-barusan ini kan sebetulnya di awal itu sudah mengadu, melaporkan, tetapi nggak dipercaya oleh keluarganya, oleh kakaknya. Akhirnya berulang lagi. Seperti itu kurang lebih ininya. Iya, menarik karena Ibu Messi sempat menyebutkan tentang mencontohkan kasus dengan perwira polisi ini ya, pencabulan dengan perwira polisi ini. Tadi saya sempat baca ini Bu beberapa informasi, katanya ini sudah sejak November 2021 hingga Februari ya 2022 tahun ini, dan ini sudah berulang-ulang dan ada iming-iming. Berarti mohon maaf Bu ya, berarti korban melakukannya dengan tanpa keterpaksaan karena ada iming-iming yang disampaikan oleh si pelaku bahwa akan menyekolahkan korban, akan mengangkat derajat kehidupan perekonomian keluarga korban, dan ketika hal itu tidak terwujud baru dilaporkan. Nah, ketika kondisi seperti ini apakah masih bisa kita sebut sebagai korban, Bu? Sebetulnya kan tidak sepenuhnya benar ya berita itu. Kalau kita melihat posisi anak, anak itu tidak bisa dibandingkan dengan orang dewasa yang punya pertimbangan yang sudah rasional dan sebagainya. Kita juga tidak bisa membandingkan langsung antara orang dewasa yang punya keberanian untuk menolak, yang bisa menyatakan saya bersedia atau tidak dengan seorang. Karena posisi anak memang secara relasi dengan orang dewasa, apalagi kalau kita bicara relasi antara anak yang dipekerjakan dan majikan misalnya, itu kan memang relasinya tidak memungkinkan untuk dia bisa
vokal melawan gitu ya, menolak. Nah, jadi menggunakan kesempatan ataupun pola relasi ini satu entry masuk. Kalau soal misalnya iming-iming dan sebagainya, biasanya itu di belakangan. Setelah ini terjadi, kemudian bagaimana caranya mengkeep anak ini untuk tidak berbicara ataupun terus mau diperlakukan seperti itu, biasanya itu adalah salah satu upaya dari pelaku. Nah, jadi tidak bisa juga, walaupun itu beritanya ada dan sebagainya. Kalau untuk anak, sekalipun persetujuan, misalnya kemudian mau karena gini, itu tidak bisa dipertimbangkan karena tadi pola relasi, dan di undang-undang itu juga melakukan aktivitas seksual itu adalah kriminal dengan anak. Jadi melakukan hubungan seksual dengan anak itu adalah kriminal. Baik. Seperti itu. Berarti ini kalau dan harusnya penegak hukum kan harusnya tahu. Iya, tahu aturan ya. Iya. Harus. Oke. Bu Messi, ini berarti nanti kalau ini kan masih dalam proses pemeriksaan ya. Jika terbukti, maka yang bersangkutan tentunya akan dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain kasus pencabulan atau ruda paksa terhadap anak di bawah umur, itu satu. Yang kedua, usianya 13 tahun dan dia mengaku bahwa ia bekerja sebagai ART ya, asisten rumah tangga di rumah pelaku. Iya. Ini berarti bisa terkena kasus trafficking juga nggak, Bu Messi? Sebetulnya kalau untuk satu kategori trafficking kan harus memenuhi unsur-unsur ya. Ada perekrutan, kemudian ada transaksi, ada sebagainya gitu. Tapi itu memang biasanya kalau kita mengenakan pasal trafficking, itu akan lebih banyak unsur yang harus dipenuhi gitu. Jadi saya juga belum tahu apakah kemarin penyidik ini mengenakan pasal apa. Tetapi yang intinya dulu yang tadi yang saya sebutkan, pokoknya melakukan hubungan seksual dengan anak atau melakukan perilaku seksual dengan anak itu adalah pelanggaran, itu adalah pidana. Sehingga mungkin paling tidak Undang-Undang Perlindungan Anak yang dipakai. Saya nggak tahu kalau ditambahkan lagi nantinya dengan Undang-Undang trafficking. Oke. Baik. Jadi memang kembali lagi nih, mudah-mudahan menjadi sosialisasi kepada masyarakat bahwa yang paling penting tadi adalah melakukan hubungan seksual dengan anak di bawah umur itu adalah kriminal. Kemudian juga baik itu dalam kondisi diiming-imingi atau dalam kondisi terpaksa ya, apapun itu tetap dianggap sesuatu tindakan yang melanggar hukum. Dan ini sebaiknya tidak dilakukan. Baik, Bu Messi, untuk terakhir ini Bu Messi, untuk masyarakat kita, sebaiknya untuk mereka yang kebetulan, karena kan saya lihat ini kasusnya agak marak ini Bu ya, dari tahun 2021 sampai hari ini masih terus terjadi, dan itu lagi yang mengundang keprihatinan kita bahwa dilakukan oleh orang-orang yang harusnya memberikan perlindungan, keamanan, jaminan hidup terhadap mereka yang berada di bawah umur. Apa yang sebaiknya mereka lakukan ketika hal ini terjadi di lingkungan mereka atau bahkan terjadi pada diri sendiri? Iya. Jadi mungkin yang pertama, semoga kasus ini menjadi pelajaran buat masyarakat, buat kita semua, untuk betul-betul sekarang ini atensi nasional, atensi presiden dan semua jajaran di pusat serta di daerah itu terhadap perlindungan anak itu sangat tinggi ya. Nah, kasusnya begitu ada kasus itu menjadi atensi. Nah, intinya adalah semoga ini menjadi pelajaran untuk semua pihak-pihak. Kita lebih mawas diri, ya. Mungkin saja yang namanya godaan, cobaan ya setiap saat pasti melanda setiap orang. Tapi itu kemudian ya kita harus kembali lagi ke nature manusia yang beretika dan beragama gitu ya. Karena ini kan semua melanggar etika dan agama tentunya. Kemudian apalagi ya untuk orang-orang pihak-pihak yang seharusnya menjadi pelindung anak itu jangan sampai menjadi pelaku gitu ya. Karena di undang-undang pun juga ada beberapa kriteria yang mendapatkan pemberatan malah. Misalnya kalau dia pelakunya adalah orang tua kandung, maka itu ada pemberatan 1/3 dari hukuman yang dikenakan. Jadi sekarang tidak main-main. Kemudian masyarakat umum juga, keluarga utamanya masyarakat lebih perlu berhati-hati ya, waspada terhadap anak-anak ini. Jadi misalnya
ketika misalnya anak ini bekerja, ya tentunya harus dipantau terus ada kondisinya. Nah, disinilah peran keluarga, dan sebetulnya kan anak usia 13 tahun itu belum sepantasnya menjadi PRT. Itu juga melanggar undang-undang juga sebetulnya. Nah, jadi banyak hal yang mungkin tidak disadari oleh masyarakat. Mungkin tujuannya untuk membantu perekonomian, tapi kan kemudian bisa berakibat pelanggaran hukum. Nah, ini dia yang kita mohon bekerja sama semua pihak, seluruh masyarakat untuk sama-sama membangun, mengkampanyekan perlindungan anak yang dimulai dari rumah. Gitu. Semua keluarga harus memperhatikan dan memantau kondisi anak serta tumbuh kembang serta keselamatan dan keamanan anak. Demikian barangkali. Baik, Ibu Messi, terima kasih waktunya pagi hari ini, Bu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi, Bu Messi. Selamat pagi, terima kasih. Salam sehat. Salam sehat. Baik, pendengar, demikian perbincangan saya dengan Ibu Messi Papayungan yang merupakan Kepala UPT DP3A Provinsi Sulawesi Selatan. Ada beberapa poin penting tadi yang menjadi perhatian, yaitu peningkatan pelaporan yang meningkat ini berdasarkan bahwa setiap laporan yang dilakukan oleh masyarakat itu selalu mendapatkan tanggapan dan juga dilanjutkan dengan layanan yang maksimal, sehingga masyarakat cenderung sadar bahwa ada hal-hal yang memang harus meminta perhatian dari masyarakat, dan ini mudah-mudahan menjadi pencegahan ya terhadap terjadinya kasus-kasus serupa di kemudian hari. Kemudian penegakan hukum terhadap pelaku itu cukup berat ya, karena pemerintah sudah memberikan aturan bahwa buat mereka yang seharusnya memberikan perlindungan kepada anak mendapatkan hukuman sepertiga lebih berat dari pelaku yang tidak memiliki kewajiban apapun kepada si korban ya, atau kepada anak-anak di bawah umur. Pemulihan korban dilakukan dengan melakukan pendampingan kepada korban dan juga ada pemeriksaan psikologis, penyediaan rumah aman, dan juga berbagai macam layanan lanjutan lainnya. Dukungan keluarga merupakan salah satu hal yang bisa membuat anak-anak atau korban mampu menghadapi kondisi yang sudah terjadi dan tidak membawa luka psikologis terlalu lama. Dan yang paling penting lagi adalah bahwa masyarakat sudah seharusnya paham mereka yang melakukan hubungan seksual dengan anak-anak di bawah umur, dengan korban yang usianya di bawah umur, di bawah usia dewasa, ini sudah terkategori perbuatan kriminal. Jadi hati-hati ya untuk Anda yang mencoba menjalin hubungan dengan anak-anak yang usianya belum dewasa. Usia dewasa itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku dari Kementerian Kesehatan, untuk usia dewasa itu antara di atas 18 tahun ya. Jadi untuk usia perkawinan atau usia dewasa dikategorikan 18 tahun ke atas, sementara 18 tahun ke bawah itu terhitung sebagai anak-anak. Jadi kalau Anda kebetulan menjalin hubungan dengan mereka yang berusia di bawah 18 tahun, maka waspada untuk bisa saja Anda terjerat dalam peraturan yang mengatakan bahwa tidak sepantasnya melakukan hubungan ataupun sampai melakukan ruda paksa atau pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur, karena ini terkategori perbuatan kriminal. Kalau perbuatan kriminal maka sudah pasti hukumannya nanti atau perkaranya nanti akan jatuh kepada perkara pidana, dan Anda harus menjalani hukuman yang lebih berat ya. Baik, kita lanjut lagi sebentar dengan narasumber kita yang kedua, ada Bapak Kiai Haji Muammar Bakri, Sekretaris MUI Sulawesi Selatan. Tentunya setelah kita lewatkan dulu yang berikut ini. Teman-teman bahagia sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku. Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Stop kekerasan pada anak dan perempuan. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Pejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan segala kenangan indah tentang dirimu, tentang mimpiku. Semakin aku mencoba, bayangmu semakin nyata, merasuk hingga ke jiwa. Tuhan tolonglah diriku. Entah di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Ari Lasso dengan Hampa yang sudah bawa kita 20 menit jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami masih temani Anda di Lintas Makassar pagi dengan sesi dialog ya. Dialog Lintas Makassar pagi. Kali ini saya bersama dengan narasumber selanjutnya yaitu Bapak Kiai Haji Muammar Bakri, Sekretaris MUI Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kiai, ini ada kasus ya, kasus ruda paksa atau pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh perwira polisi di Polda Sulawesi Selatan. Dan kasus ini merebak, tapi sebetulnya kasus ruda paksa atau pencabulan ini ternyata sudah sangat sering terjadi ya di wilayah kita di Sulawesi Selatan. Bahkan beberapa hari yang lalu ada kasus ruda paksa juga yang terjadi di Luwu Utara. Kemudian semalam kabarnya ada juga kasus ruda paksa yang terjadi di wilayah Makassar. Nah, kalau kita melihat kondisi masyarakat kita yang sedemikian mudahnya melakukan kekerasan, dalam hal ini kekerasan seksual kepada anak-anak di bawah umur, apalagi dilakukan oleh yang satunya oknum perwira, yang satunya lagi ayah kandung dari yang bersangkutan, dari korban sendiri. Ini bagaimana Pak Kiai melihat kondisi mental dari masyarakat kita saat ini, Pak Kiai? Ya, baik. Apa yang disampaikan tadi tentu sangat memprihatinkan kondisi kita terkait dengan akhlak mental fenomena yang terjadi seperti yang disebutkan tadi. Ya, seharusnya tidak terjadi jika penguatan secara individual dan secara sosial itu bersinergi dengan baik. Yeah. Nah, penguatan-penguatan itu tentu didasari pada dasar agama dan adat nilai-nilai baik yang hidup di masyarakat kita itu terus kita pelihara. Jadi jika sistem masyarakat keluarga itu berjalan dengan baik, maka tentu kesempatan-kesempatan jika itu ada tentu tidak terjadi. Tapi ketika kekuatan-kekuatan secara personal maupun kekuatan di masyarakat, sistem yang terbangun tidak kuat dan lalu ada kesempatan, maka itulah yang biasa
terjadi. Apalagi kondisi kita sekarang ini ya di HP mudah diakses. Saya kira semua orang punya HP. Nah, hal-hal seperti ini mudah diakses, baik dari berita-berita, bacaan, pornografi, pornoaksi dan seterusnya. Ya, orang semua bisa mengaksesnya. Ya. Oke. Pak Kiai, berarti ada hal-hal yang perlu diperbaiki ya dalam masyarakat kita, karena kalau dilihat bergesernya nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai adat, akhlak yang seharusnya ada tumbuh di masyarakat kita itu sudah mulai tergeser. Harus ada perbaikannya. Ini apa saja yang bisa sebaiknya kita lakukan agar masyarakat kita tidak besok-besok kita nggak dengar lagi informasi seperti itu dari berkembang di masyarakat kita? Ya, tentu semua harus bersinergi dengan semua komponen. Jadi bukan hanya sekolah, tapi juga masyarakat, terutama lembaga terkecil di masyarakat kita adalah keluarga, dan juga tentu pemerintah. Jadi top down dan bottom up. Jadi sistem yang kita bangun diperkuat oleh tatanan yang kita bangun di masyarakat. Kalau hanya misalnya pemerintah tidak ada dukungan dari masyarakat, saya kira tidak maksimal juga. Sebaliknya juga demikian. Kalau hanya masyarakatnya ingin tapi ternyata tidak dibarengi dengan kebijakan dari pemerintah, misalnya situs-situs yang mudah diakses itu tidak diperketat dengan aturan-aturan, ya maka pasti bisa saja itu terjadi. Jadi banyak hal yang mendukung sebenarnya. Ya, belum lagi misalnya kehidupan bermasyarakat kita ini yang lemah, ya dari segi penguatan tadi, ini juga memudahkan terjadinya hal-hal seperti itu. Oke, Pak Kiai, kalau kita lihat ini beberapa kasus yang terjadi yang justru pelakunya itu adalah orang yang seharusnya memberikan perlindungan, menjamin keamanan, menjamin kondisi si anak-anak yang dibawa, korban-korban yang di bawah umur itu, sepertinya agak miris ya, karena namanya ayah kandung, paman mungkin, atau bahkan saudara, ini semuanya pernah melakukan hal seperti itu kepada si korban ini. Nah, untuk menyadarkan masyarakat kita bahwa selaku pelindung dalam sebuah keluarga, seperti ayah yang posisinya sebagai kepala keluarga, atau om, atau saudara, kakak ya, ataupun adik yang laki-laki kan biasanya dianggap sebagai sisi superior ya. Jadi dia memberikan segala rasa, menjamin segala rasa aman dan sebagainya kepada perempuan, apalagi yang di bawah umur. Nah, untuk menumbuhkan perasaan seperti itu, tanggung jawab kepada keluarga, ini sebaiknya apa yang seharusnya dilakukan atau dikembangkan dalam sebuah keluarga itu, Pak Kiai? Ya, inilah pentingnya kontrol dari keluarga ya. Tentu dalam hal ini adalah kepala keluarga, seorang ayah atau kepala rumah tangga. Ya, visi keluarga itu tergantung dari pimpinan keluarga itu. Ya, bahkan sebenarnya Nabi menyebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi semua kita ini pemimpin. Nah, sebagai ayah pemimpin tentunya dalam rumah tangganya, demikian pula seorang ibu, seorang istri juga menjadi pemimpin sesuai dengan proporsinya. Bahkan peran ibu bukan hanya sekedar pemimpin, tapi dia juga menjadi guru pertama di rumah gitu. Jadi kalau dua
dua pemimpin ini dalam proporsinya masing-masing, seorang ayah, seorang ibu, seorang suami, istri, bersatu padu untuk membina keluarga ya, sesuai dengan visi yang baik yang diharapkan bisa terwujud. Ya tentu ini meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Ya, yang masalah memang kalau itu longgar di internal keluarga. Seorang anak misalnya yang keluar sampai 2-3 hari atau keluarnya malam baru tiba masuk rumah, tidak ada kontrol, ya tentu ini membuat longgar dan bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Okay. Tapi coba kalau misalnya setiap saat kontrol dilakukan oleh seorang ayah, seorang ibu, misalnya sholatnya, mengajinya, belajarnya, lalu kalaupun anak itu keluar diberikan jadwal pergi pulangnya kapan, lalu pergi dengan siapa, di mana perginya, dengan kontrol yang ketat. Tapi kalau ini lemah, maka tentu ya mengakibatkan seperti itu. Jadi boleh jadi anak-anak yang keluar yang tidak jelas dengan siapa, lalu apa tujuannya, ya inilah yang kadang-kadang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi kita berharap nilai-nilai orang tua dulu misalnya ketika menjelang maghrib ya semuanya ramai mencari anak dan anaknya, dan di antara maghrib isya itu memang tidak ada kegiatan kecuali hanya mengaji bersama gitu. Jadi kalau ini kita hidupkan kembali, mengaji bersama keluarga antara maghrib isya, ya lalu kemudian diisi malam itu dengan hubungan yang harmonis, dengan pendekatan-pendekatan nilai-nilai yang kita bangun dalam rumah tangga. Nah, kalau semua rumah seperti ini, saya kira ya bangsa kita, masyarakat kita menjadi masyarakat yang damai dan tenang. Oke. Baik, ini berarti hal seperti itulah yang seharusnya diciptakan dalam lingkungan keluarga ya, agar terhindar dari hal-hal seperti yang sedang viral saat ini. Pak Kay, tentunya ini memerlukan kontribusi dari berbagai macam pihak ya, yang ada dalam sebuah lingkungan tersebut. Ada satu hal yang mungkin seharusnya menjadi pegangan dari semua, khususnya para kepala keluarga, yang kembali lagi kita ingatkan untuk menjadi pelindung, penjamin keamanan bagi anggota keluarganya, terutama bagi mereka yang masih berada di bawah umur ya, di bawah usia dewasa. Mungkin bisa disampaikan Pak Kiai untuk menjadi pengingat bagi kita semua di penghujung perbincangan kita pagi ini. Silakan Pak Kiai. Iya. Jadi sekali lagi kalau kita bekerja sama dengan semua komponen, misalnya sekolah, dengan wali siswa, wali santri, lalu kemudian sistem yang kita bangun ini kita bisa perbaiki, nilai-nilai baik yang hidup di masyarakat kita tetap jaga, dan kemudian tetap bagaimana memaksimalkan mengisi moralitas anak-anak kita, ya masyarakat kita, ya kita tentu harapkan kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Jadi kita saling mengontrol. Jadi ayah mengontrol anaknya, ya suami mengontrol istri, istri mengontrol suami, dan seterusnya. Pemerintah mengontrol masyarakat, masyarakat saling bertawasau bil haqi dan bertawasau bis sabr. Ya, jadi seorang suami misalnya ketika sudah waktunya salat lalu dinasihati oleh istrinya, sebaliknya juga demikian. Ya, seorang anak yang sudah seharusnya dia salat dinasihati, diingatkan oleh orang tuanya. Ya, saya kira
ini bisa terwujud ya masyarakat dan keluarga yang damai dan harmonis. Ya. Baik, Pak Kiai, terima kasih kebersamaannya pagi hari ini dalam Lintas Makassar Pagi. Kita tentunya akan kembali lagi bersama di edisi yang lainnya, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian kebersamaan kita dengan Bapak Kiai Haji Muammar Bakri, Sekretaris MUI Provinsi Sulawesi Selatan. Kembali lagi diingatkan bahwa kondisi dalam keluarga setidaknya memberikan dampak yang signifikan terhadap terjadinya hal-hal menangkal terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh terhadap anak-anak di bawah umur ya. Kembali lagi kita ingatkan untuk Anda lebih memperhatikan anak-anak Anda, dan jangan lupa ketika ada hal-hal yang mencurigakan sebaiknya langsung melaporkan kepada pihak yang terkait, apakah itu dari pihak kepolisian atau mungkin dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Meisi bahwa ada layanan lanjutan ya terhadap semua laporan yang masuk pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan akhirnya mengakhiri kebersamaan kita dalam perbincangan kita di Dialog Lintas Makassar Pagi. Saya Melani Ahmad mengucapkan terima kasih. Kita akan hadirkan dialog yang lainnya pada hari Jumat besok ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi.